Ini adalah cerita perjalanan saya bersama Sapala untuk kedua kalinya. Perjalanan di mana ada kisah cerita kelam di masa lalu seorang kawan yang menjadi titik balik hidupnya. Bergerak terus maju melupakan masa lalu. Perjalanan berawal dari Jakarta dengan tujuan Gunung Lembu, Purwakarta. Gunung ini dipilih karena tidak terlalu tinggi tapi memiliki tanjakan-tanjakan pedas di awal pendakiannya. November 2017 memasuki musim penghujan menjadi perhatian kami supaya tidak berlama-lama beraktivitas di alam bebas. Jumat malam selepas pulang kerja, tepatnya jam 9 malam, mobil elf yang kami tumpangi segera melesat menuju Purwakarta melalui tol Cikampek yang macet karena ada pembangunan jalan. Tibalah jam 3 pagi di parkiran base camp Gunung Lembu. Kami beristirahat di dalam mobil sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh, kami menuju base camp yang letaknya tidak jauh dari parkiran mobil. Bersiap diri dan bersih-bersih di toilet base camp yang pintunya mengenaskan. Pintunya bolong, sulit ditutup, tidak ada kunci, jadi harus diganjal dengan ember berisi air dari dalam. Setelah membayar maksi, kami membungkus nasi beserta lauknya untuk sarapan di Batu Lembu nanti. Kemudian berkumpul dan berdoa. Melakukan tos, lalu pendakian pun dimulai. Posisi pintu gerbang pendakian tepat di sebelah base camp. Langsung disajikan tanjakan menukik ke atas. Tanah basah setelah hujan semalam membuat licin jalur pendakian. Memasuki hutan bambu, kami mulai diserang nyamuk. Nyamuk di Gunung Lembu terkenal ganas. Udara yang panas, tanjakan dahsyat, bikin nafas terengah-engah. Ditambah lagi serangan nyamuk, lengkap sudah penderitaan pendakian. Mengeluh malah membuat badan terasa lebih cepat lelah. Akhirnya saya berusaha ngobrol dengan Romi. Romi yang terlihat diam dan tetap fokus berjalan. Ngobrol panjang lebar selama dalam perjalanan membuat kami akrab dan akhirnya menjurus kepada curhat. Rom, lu ganteng, kerjaannya jalan-jalan mulu, kapan pacarannya? Kagak demen sama cewek lu ya? Bisa aja lu bang, baru putus bang. Putus? Selingkuh lu ya? Apa karena lu gak serius kali? Enggak bang, justru dia yang selingkuh. Dan dari sinilah Romi mulai bercerita. 4 tahun lalu ketika Romi duduk di bangku kuliah semester akhir berkenalan dengan wanita bernama Dinda. Dinda adalah wanita satu kampus dan satu tingkat di bawahnya. Sosok Dinda digambarkan wanita yang cantik, berkulit putih, berambut panjang, dan ketika tersenyum lebar, pipinya akan terlihat kemerah-merahan. Tinggi semampai dan body aduhai. Fashionable dan fotogenik. Belum ada yang bisa menaklukkan hati Dinda di kampus selain Romi. Menurut Romi, pertemuan dengan Dinda merupakan takdirnya. Awalnya biasa saja bertemu di kampus, berkenalan, tukar nomor telepon, lalu telepon-teleponan, janjian di kantin, makan bersama. Ada kecocokan dan singkat cerita akhirnya mereka pun berjadian. Hari-hari berjalan seperti biasanya orang berpacaran. Semakin hari semakin serius dan semakin dekat. Tiada hari tanpa senyum Dinda dan tiada hari tanpa gombalan Romi. Berjanji untuk menuju jenjang yang lebih serius, Romi merasa Dinda wanita terakhir dan Dinda merasa Romi adalah cowok terakhirnya. Mereka berjanji apapun yang terjadi harus jujur dan saling percaya, karena itu merupakan dasar dalam sebuah hubungan yang serius. Tanpa disadari sampailah kami di pos 1 camping ground. Di sini Gunung Parang terlihat indah di pagi hari, dan kami memanfaatkan untuk berfoto-foto. Tidak bisa berlama-lama karena di sini serangan nyamuk belum berhenti. Untung saja sebelum nanjak kami pakai autan dan masih ada 1 saset untuk dibagikan ke teman-teman lainnya. Kami lanjut lagi berjalan, dan cerita Romi pun berlanjut. Romi akhirnya lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Seperti rencana awal, mencari uang, menabung, dan segera melamar Dinda. Ternyata hidup itu tidak semudah cerita FTV yang selalu berakhir dengan baik.
Romi pun sibuk bekerja dan Dinda mulai mengganggu Romi dengan rasa cemburu yang menghantuinya. Rupanya Dinda tidak terbiasa tanpa Romi. Seminggu bekerja, Romi sudah merasa aneh dengan sikap Dinda yang berubah drastis. Sikapnya mulai acuh dan dingin. Menurut informasi yang Romi dapatkan bahwa Dinda berkenalan dengan seorang cowok. Dinda sering dijemput dan mereka jalan bareng sepulang kuliah. Kedekatan Dinda dengan cowok lain membuat Romi cemburu. Tapi ketika dikonfirmasi dengan Dinda, Dinda bilang hanya berteman. Semakin Romi bertanya, semakin Dinda meninggikan suaranya. Daripada ribut, Roni akhirnya mengalah. Walaupun tidak percaya dengan pembelaan Dinda, dan sejak saat itu kepercayaan Romi terhadap Dinda mulai meluntur. Waktu pun berlalu. Romi kembali sibuk bekerja dan berusaha larut dalam kesibukan, melupakan rasa cemburu yang berkecamuk di dalam batinnya. Romi bersiap diri dengan kemungkinan pahit yang akan terjadi, yaitu putus. Sebulan berlalu, Dinda menelpon Romi sambil menangis dan meminta memutuskan hubungan dengannya. Alasan putus Dinda tidak masuk akal buat Romi, cuma alasan yang dibuat-buat. Berdebat panjang lebar di telepon, akhirnya Romi dengan rasa kesal mengabulkan permintaan Dinda. Percuma dipertahankan kalau sakit untuk dijalani. 3 bulan berlalu tanpa kabar dari Dinda, tetapi ada saja kabar Dinda yang sampai ke telinga Romi. Romi pun tahu kalau mereka putus karena ada orang ketiga. Romi tidak benci dengan Dinda, hanya saja belum siap menerima Dinda berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Lebih sering menyendiri, walaupun kadang masih terlintas bayangan Dinda. Romi membiasakan diri menjalani hari tanpa Dinda. Romi menutup diri dan telinga tidak mau mendengar kabar lagi tentang Dinda. Setiap hari larut dalam kesibukan pekerjaan. Suatu hari telepon berdering, ternyata dari Dinda. Bersikap biasa karena tidak ada hubungan lagi di antaranya. Dinda berkata bahwa dia sudah putus dengan Bagas, orang ketiga di antara mereka. Dinda berusaha menggoda Romi dengan bercerita kembali kenangan manis agar menjalin hubungan lagi dengannya. Akhirnya hubungan Romi dekat lagi dengan Dinda. Tidak bertahan lama, keributan kecil yang tidak jelas menyebabkan hubungan mereka kandas kembali. Lalu Romi mendengar bahwa Dinda kembali bersama Bagas. Enam bulan berlalu dan kejadian lagi Dinda hadir kembali di kehidupan Romi. Hal yang sama kembali terjadi. Kali ini Romi tidak ingin menjadi pelarian Dinda ketika Dinda ribut dengan Bagas. Rasa penasaran membuat Romi ingin bertemu langsung dengan Bagas, orang ketiga yang membuat kandas hubungan Romi dan Dinda. Tidak ingin dipermainkan oleh Dinda, Romi menegaskan. Dinda pilih siapa? Romi atau Bagas? Dinda pun menjawab, Dinda memilih Romi. Romi ingin bertemu Bagas di rumah Dinda. Setelah mengatur jadwal, akhirnya mereka bertiga bertemu di rumah Dinda. Romi bertemu langsung dengan Bagas, orang yang selama ini hanya didengar melalui informannya. Tanpa banyak basa-basi, Romi bertanya sekali lagi kepada Dinda di depan Bagas. Kamu pilih siapa? Romi atau Bagas? Dinda terdiam. Romi mengulangi pertanyaan yang sama. Dinda kembali terdiam dan menarik nafas lalu menjawab pertanyaan Romi. Dinda memilih Bagas. Muka Romi pun memerah geram dengan sikap labil dan sandiwara Dinda. Malam itu menjadi puncak kemarahan Romi kepada Dinda. Romi segera meninggalkan Dinda dan Bagas. Sejak saat itu Romi mencoba melupakan Dinda, kembali larut dalam pekerjaan. Tidak berusaha mencari pengganti karena takut kembali dikecewakan. Di akhir pekan, Romi menyibukkan diri dengan hobi, jalan bersama kawan, traveling, hiking, dan lain-lain. Kisah Romi ini pasti pernah dan bisa saja terjadi kepada kita semua. Tapi kembali lagi bagaimana kita menyikapi dan berusaha dewasa untuk mengambil keputusan. Ini adalah titik balik Romi menuju pendewasaan diri.
Berusaha move on, meninggalkan semua di belakang tanpa perlu menoleh. Sesekali melirik seberapa jauh kita sudah meninggalkannya. Bahagia memang pernah ada di hati kita, tapi berpisah sesuatu hal yang tidak pernah kita bisa prediksi bagaimana akhirnya. Hal yang membuat kita sakit adalah berharap waktu mundur sesaat untuk bersamanya. Mengumpulkan kenangan manis sampai yakin dia benar-benar menghilang. Ya sudahlah, semoga Romi menemukan penggantinya. Tak terasa tibalah kami di puncak Gunung Lembu 792 MDPL. Di sini kami disambut monyet-monyet liar yang kelaparan. Bapak-bapak yang kami temui di petilasan berpesan supaya tidak memberi makan monyet-monyet dan jangan mengusir secara kasar monyet-monyet tersebut. Setelah mengambil dokumentasi di puncak, kami lanjut menuju Batu Lembu. 15 menit dari puncak Gunung Lembu. Tiba di Batu Lembu, kami disajikan pemandangan Waduk Jatiluhur. Kami berfoto-foto dan menikmati pemandangan. Lalu kami lanjutkan dengan makan nasi yang telah kami bungkus di base camp. Tentu saja ditemani kopi panas dan tempe goreng. Setelah 1 jam di Batu Lembu, kami packing, lalu lanjut turun kembali menuju base camp. Singkat cerita, sesampainya di base camp, tepatnya jam 11.30 siang, kami bersih-bersih dan mandi. Tepat 12.30 siang, kami meninggalkan base camp dan segera meluncur ke rumah makan sate Marangi yang berada di Cikampek. Acara kami diakhiri dengan makan bersama di sate Marangi. Perut kenyang, hati senang. Tepat jam 4 sore kami meluncur ke Jakarta. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Saya Hasan Kecap. Salam Kecap.